tahun 1192 Masehi di Ghazni, Afghanistan. Di sanalah berkuasa seorang sultan yang ditakuti bernama Sultan Ghori. Di sebuah arena megah penuh sorakan penonton, Ghori mengeluarkan seorang tawanan yang terikat rantai besi. Para penjaga pun menjaganya dengan ketat, sebab tawanan ini dianggap sangat berbahaya. Bahkan tawanan lain pun menundukkan kepala penuh hormat kepadanya. Dialah seorang raja besar bernama Prithviraj, penguasa yang ditakuti sekaligus dihormati. Untuk pertama kalinya rantai yang membelenggunya dilepas, diiringi lantunan syair dari sahabat setianya Chand Bardai. Dia pun berdiri dengan tegak, meski dirinya tidak dapat lagi melihat dunia. Ajudan Ghori, seorang panglima bernama Tatar, memberi syarat yang menghinakan. Berlututlah minta maaf dan sujudlah pada sultan. Jika tidak, maka buktikanlah kehebatanmu. Bila kau lolos dari kematian, maka kebebasan menantimu. Tiba-tiba arena pun digemparkan ketika seekor singa buas dilepaskan untuk menerkam Raja Piraj. Kondisinya memprihatinkan karena dia buta, lemah, dan dikelilingi oleh musuh. Namun dia memiliki anugerah yang tidak dimiliki orang lain, yaitu pendengaran tajam laksana mata ketiga. Dengan kapak di tangannya, dia mendengar setiap langkah dan desahan napas hewan itu. Satu ayunan cepat sang singa itu pun roboh. Seketika satu arena pun terdiam dan sebagian bersorak. Namun Sultan Ghori tidak puas. Dia kembali mengeluarkan 2 ekor singa sekaligus. Pertarungan kali ini tampak tidak adil, seolah ini adalah sebuah eksekusi. Di sisi arena, sahabat setianya tetap melantunkan syair, memberi arah dan semangat. Dengan keberanian yang tersisa, Piraj kembali mengalahkan hewan-hewan buas itu. Namun setelah semua usai, dia sempat berseru menantang ketidakadilan ini sebelum akhirnya tersungkur ke tanah. Sin pun berpindah ke India. Di sebuah kerajaan bernama Karnauj, hiduplah seorang putri cantik bernama Sanyogita. Hatinya tengah diliputi asmara. Dia jatuh cinta kepada seorang raja perkasa yang termasyhur dengan keberanian, wibawa, dan kehormatan sebagai kesatria sejati. Dan pria itu adalah Raja Piraj. Meski keduanya belum pernah bertemu, perasaan itu tumbuh kuat. Mereka saling berkirim surat menyampaikan isi hati dalam baris kata penuh kerinduan. Cinta yang bersemi diam-diam namun terasa begitu nyata. अजमेर पति इन्हें अपने सीने पर कैसे सहते और मुझ पर ही चला है, माथे पर लगा लिया है। Namun di balik kebahagiaan itu, sahabat setia Piraj, Chand Bardai, mulai resah. Dia percaya pada ramalan kuno yang menyebutkan akan datang sebuah bencana besar. Tidak lama firasat itu seolah terjawab. Utusan dari Kesultanan Ghazni, Afghanistan datang menghadap Raja Piraj. Dia membawa kabar mengejutkan jika Husain, saudara Sultan Ghori, kini berseteru. Husain dikabarkan melarikan istri Sultan Ghori karena cinta terlarang yang tidak bisa dibendung. Kini dia pun meminta perlindungan pada Piraj, satu-satunya raja yang diyakini mampu melindungi mereka. Dan jelas permintaan ini pun menimbulkan perdebatan. Dengan mata tertutup, paman Piraj bernama Kaka menentangnya keras. Menurutnya keputusan melindungi Husain sama saja dengan mencampuri urusan rumah tangga Ghori, sesuatu yang berbahaya dan bertentangan dengan norma kerajaan. Namun Piraj berbeda pandangan. Bagi dirinya cinta sejati tidak boleh diinjak oleh kekuasaan, karena dia tahu Husain dan wanita itu benar-benar saling mencintai. Dan dengan tegas Piraj memutuskan kerajaan Ajmer akan melindungi Husain sampai titik darah penghabisan. Paman Kaka terdiam sejenak lalu menunduk penuh hormat. Jika itu keputusan Piraj, sebagai paman sekaligus prajurit setia, maka dia pun akan selalu berdiri di barisan paling depan. Dan inilah Husain yang kini bersiap menyambut kedatangan Raja Piraj. Ia memilih Ajmer sebagai tempat perlindungannya karena dia tahu hanya Pirajlah satu-satunya raja yang berani mati demi kehormatan dan negerinya. Tak heran jika Piraj pun dijuluki sebagai singa Hindustan. हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। 600 सिर वतन और वचन के लिए सिर का वो पृथ्वीराज होता है। Pertemuan mereka pun berlangsung penuh haru.
Husain dan Piraj saling berpelukan, memberi hormat satu sama lain seakan mengikat janji persaudaraan. Namun kabar ini segera sampai ke telinga Sultan Ghori. Mengetahui bahwa Husain dilindungi oleh Piraj, Ghori jelas tidak akan tinggal diam. Dia memerintahkan ajudannya untuk segera membawa pesan ancaman kepada kerajaan Ajmer. Di balai kerajaan Ajmer, suasana rapat mendadak tegang. Ajudan Sultan Ghori datang dengan langkah angkuh, lalu menyampaikan pesan. Katanya melindungi Husain adalah sebuah kejahatan. Atas nama Sultan Ghori, maka serahkan dia segera. Jika tidak, prajurit dan rakyat Ajmer akan binasa, dan kerajaan ini pun akan runtuh. Namun dengan tenang sang raja berdiri tegap dan berkata lantang, melindungi cinta sejati bukanlah kejahatan. Selama Husain berada di Hindustan, dia pun akan melindunginya. Piraj tidak takut pada ancaman siapapun. Katakan pada Sultan Ghori, jika dia ingin Husain, maka biarlah dia datang sendiri dan menemuinya di medan perang. Kata-kata itu pun membuat ajudan Ghori terdiam membeku, tak sanggup membalas. Di sisi lain, paman kakak menyambut kabar tentang perang dengan tawa. Bagi dirinya perang adalah cahaya. Sebab setiap kali perang datang, mata batinnya pun terbuka kembali. Selama ini dia sengaja menutup matanya, menghukum dirinya sendiri karena pernah menghabisi seorang jenderal yang berani menghina Raja Piraj. Namun di hatinya, Piraj bukan sekedar raja, dia sudah menganggapnya sebagai putra kandungnya sendiri. Dengan candaan dan tawa bersama para prajurit, kakak pun bersumpah, siapapun yang berani menentang Raja Piraj tidak akan dibiarkan hidup. Dan saat genderang perang ditabuh, dia pun membuka kembali penutup matanya, pertanda bahwa sang singa tua siap untuk bertarung. Kakak, रण के नगाड़े बज गए हैं और आपने अभी तक अपनी पट्टी नहीं उतारी। Singkat cerita, di medan tempur dua pasukan raksasa sudah saling berhadapan. Bendera pun berkibar, teriakan perang menggema di udara. Husain yang kini setia pada Piraj berdiri gagah di barisan depan. Perang pun dimulai ketika Ghori memulai serangan dengan ribuan panahnya. तैयार! Namun pasukan Ajmer sudah siap. Barisan tameng besi diangkat tinggi-tinggi, mematahkan hujan panah yang menghujam. Piraj pun memberi isyarat, dan pasukannya melancarkan serangan balasan, hingga peperangan ini pun akhirnya pecah. Di tengah pertempuran sengit, Husain bertarung dengan gagah berani, namun sayang takdir berkata lain. Dia terkena sabetan pedang musuh dan akhirnya gugur di medan perang, mengorbankan nyawanya demi cinta dan kehormatan. Namun kematian Husain menjadi bahan bakar semangat untuk pasukan Ajmer bertarung lebih hebat. Di puncak peperangan, akhirnya Piraj dan Ghori bertemu langsung di medan laga. Dengan bantuan paman kakak yang gagah perkasa, mereka pun menumbangkan seekor gajah perang yang mengubah pertempuran berubah jadi duel mematikan. Dalam pertarungan sengit itu, Ghori pun akhirnya tumbang di hadapan Piraj. Namun dengan kebesaran hati seorang ksatria, Piraj pun tidak menghabisinya. Dia memilih menahan pedangnya, membiarkan Ghori hidup sebagai tanda kemurahan hati, yang mana keputusan ini pun kelak akan berbalik menjadi bencana. Kini Sultan Ghori berada dalam belenggu sebagai tawanan di kerajaan Ajmer, dan paman kakak pun yang dikenal garang sudah tidak sabar ingin menghabisinya di tempat. Namun Chand Bardai segera menahan amarahnya. Dengan kemampuan meramalnya, Chand berkata jika Ghori hanya akan mati bila Raja Piraj dan seluruh pasukan Ajmer ikut binasa. Tidak lama kemudian, Raja Piraj sendiri datang. Sang Perdana Menteri pun bertanya, hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada Sultan Ghori? Semua prajurit dan dewan sepakat kalau hukuman mati adalah cara yang paling adil. Bahkan Ghori sendiri pun dengan angkuhnya membenarkan. Namun Piraj berbeda pandangan.
Dengan suara lantang dia berkata, hukuman mati hanya layak bagi seorang pemberani, tapi seorang pria yang tidak menghormati wanita bukanlah pemberani, dan dia pun tidak layak dimuliakan dengan kematian ksatria. Mendengar itu, Gori malah menantang agar menghukum dirinya sekarang juga atau suatu hari Piraj pun akan menyesal. Namun sekali lagi dengan kebesaran hati seorang raja, Piraj justru membebaskan Gori. Dia memberinya kesempatan hidup sekali lagi, bahkan membekali perjalanan musuhnya dengan seekor kuda dan sebilah pedang. अगली बार वीरता दिखाना सुल्तान, कर सम्मान सहित विदा करो। तू जीता, मैं हारा। दिल ना दुखा काका। Keputusan ini pun membuat paman kakak kecewa. Namun demi cintanya kepada Piraj, dia pun tetap menghormati keputusan sang raja. Perlahan dia pun menutup kembali matanya, menahan bara di hatinya. Sin pun berpindah ke kerajaan Kanauj. Raja Jayachan, ayah putri Sanyogita, tengah melakukan persembahan. Dia diminta menyembelih seekor sapi dan berdoa kepada Dewi sambil menyampaikan permintaan terdalamnya. Dengan penuh ambisi, Jayachan berdoa agar dia bisa menduduki singgasana Delhi, pusat kemegahan India, yang diyakini akan menjadi peradaban besar di masa depan. कनौजपति त्यों उसे याद करें और देवी को बलि दें। Namun doanya berbalik pahit. Tidak lama kabar datang jika mahkota Delhi justru akan diserahkan kepada Raja Prithviraj. Mendengar kabar itu, jelas Jaya murka. Dia segera berangkat ke istana Delhi dan memprotes keputusan tersebut. Di hadapan sang pemimpin, Jaya mengungkapkan jika dialah kerabat dekat kerajaan Delhi. Lalu mengapa Piraj yang diangkat dan bukan dirinya? Sang kakek pemimpin Delhi menjawab dengan bijak, kalau dia tidak memiliki cucu laki-laki dan tidak ada hukum yang mewajibkan tahta jatuh hanya pada garis keturunan, dia memilih Piraj karena dialah yang pantas, berani, gagah, dan adil. Bahkan dia satu-satunya raja yang bisa melindungi musuhnya dari kematian. Dan itu adalah sebuah kebesaran hati yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Jayachan. Jelas ucapan itu menusuk harga diri Jaya. Dengan wajah kecewa dan dengan ambisinya, dia pun berjanji akan segera menguasai Delhi sepenuhnya. मैं दिल्ली लेकर रहूंगा। Lalu hari yang dinanti pun tiba, yaitu peresmian penyerahan tahta Delhi kepada Raja Piraj. Dan kabar itu membuat Sanyogita bahagia. Dia segera menulis surat berisi ucapan selamat kepada Piraj, sang pujaan hati. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ajudan Raja Jayachan mendatangi Ajmer membawa pesan penuh kesombongan atas nama kerajaan Kanauj. Semua raja telah bersujud dan mengakui Jaya sebagai Raja Agung. Tinggal Raja Piraj yang belum memberikan pengakuan. Selain itu, Raja Jaya menuntut setengah kekuasaan Delhi. Dan jika menolak, maka peranglah jawabannya. Mendengar pesan itu, paman kakak pun murka. Namun Piraj tetap tenang. Lalu dia pun berkata, jika dia akan menerima undangan itu, tetapi bukan undangan ke Kanauj, melainkan menerima undangan perang. का निमंत्रण स्वीकार करता हूं, युद्ध का। Raja Jaya yang mendengar balasan itu tidak gegabah. Dia pun mencari cara lain untuk mempermalukan Piraj. Dia kemudian mengumumkan sayembara pernikahan putrinya Sanyogita dengan mengundang para raja dari seluruh negeri. Namun ada satu hal yang disengaja, yaitu Raja Piraj tidak diundang. Sebagai gantinya, Jaya mendirikan patung Piraj di halaman depan istana, bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai penghinaan. Patung itu pun diperlakukan seolah hanya penjaga istana, simbol bahwa Piraj dianggap hina dan tidak layak duduk sejajar dengan Raja Agung lainnya. Melihat patung itu, Sanyogita pun marah besar. Dia menegur ayahnya dengan suara lantang. Kenapa Raja Delhi Piraj diperlakukan seperti ini? Mengapa patungnya diletakkan di halaman sebagai pengawal? Jaya pun menjawab keras. Dirinya adalah seorang Raja Agung. Semua raja sudah melayani dan mengagungkan dirinya. Tapi Piraj, Raja Delhi itu tidak menghormatinya, maka dia pun tidak pantas dihormati. Namun Sanyogita tidak terima ksatria sejatinya diperlakukan seperti itu. Dia pun meminta ayahnya agar memindahkan patung itu ke kuil, tempat yang layak untuk seorang raja sejati. Jelas dia dan istrinya heran, bagaimana mungkin putrinya membela Piraj begitu keras. Lalu ada hubungan apa Gita dengan Raja Piraj? Gita menatap ayahnya dengan berani dan berkata jika dia mencintainya, jika dia menikah, dia hanya akan menikah dengan Raja Piraj.
Jika tidak, lebih baik Gita memilih tidak menikah selamanya. Perkataan itu pun membuat Jaya murka besar. Baginya cinta putrinya kepada musuh adalah pengkhianatan darah dan keluarga. तो सिर्फ दिल्ली पति पृथ्वीराज से नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी। Hari agung pun tiba. Seluruh raja dan ratu hadir, memenuhi aula megah Kanauj. Sanyogita pun diminta segera memilih dengan mengalungkan karangan bunga kepada calon suaminya. Namun dia menjawab dengan penuh keteguhan kalau dia hanya akan menikah dengan Raja Delhi, yaitu Prithviraj Chauhan. Ucapan itu pun membuat Jaya kecewa dan murka. Tanpa ragu Sanyogita melangkah maju dan mengalungkan bunga itu kepada patung Piraj yang berdiri di halaman istana. Bagi Jayachan itu adalah penghinaan. Dia menilai putrinya sebagai pengkhianat darah dan keluarga. Beruntung sang permaisuri menahan amarah suaminya, melindungi putrinya dari murka sang raja. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap langkah kuda, dan itu adalah Piraj yang datang dengan gagah berani meski tidak diundang. Ketika melihat bunga tergantung di patung dirinya, Piraj pun sadar Sanyogita telah memilihnya di hadapan seluruh dunia. Tanpa basa-basi, Piraj langsung mengajak untuk pergi bersama. Para dayang yang setia turut memohon ikut, dan Paman Kakak pun mengizinkan mereka. Itu pun jika mereka percaya kepada Raja Delhi. Sebelum pergi, Piraj menatap semua raja yang hadir dan mohon ampunan karena dia akan membawa calon istrinya. Dan jika ada yang tidak terima, hadanglah dia di depan dan jangan menikam dari belakang. Mereka semua pun akhirnya pergi. Lalu dari kejauhan, sang permaisuri berteriak sambil berkata supaya menantunya itu membahagiakan putrinya. मेरी बेटी को खुश रखना जमाई राजा। कसकर पकड़ो कुंवरी। तो मौत भी ना छुड़ा पाएगी राजा जी। Setelah kejadian itu, beberapa bangsawan Kanauj termasuk paman tua Jaya menyarankan agar Piraj diundang kembali ke sini lalu nikahkan dia dengan Sanyogita secara adat yang sah. Namun Jaya menolak mentah-mentah. Dengan amarah yang membara, dia pun bersumpah tidak akan pernah merestui pernikahan itu. Bahkan jika dia harus mati, sumpahnya pun tetap akan sama. Ego, ambisinya, dan dendamnya jauh lebih kuat daripada suara cinta maupun kebenaran. Setelah berada di tempat yang aman, Sanyogita masih tidak percaya bahwa impian yang selama ini hanya dimiliki oleh setiap putri akhirnya menjadi kenyataan, yaitu dibawa pergi oleh sang pangeran gagah di atas kuda. Suatu mimpi yang tidak setiap wanita bisa wujudkan. Begitu pula dengan Raja Piraj. Cintanya pada Sanyogita bukan hanya karena parasnya yang cantik, tetapi juga karena tekad dan keberanian yang dia miliki. Sifat yang membuatnya berbeda dari semua wanita lain. Hingga pada akhirnya keduanya pun menikah dengan penuh kebahagiaan. Meski tanpa kehadiran orang tua Sanyogita, pernikahan itu tetap sakral, menjadi bukti cinta sejati yang melampaui restu maupun penolakan. Sementara itu, Panglima Perang Kanauj meminta izin kepada Raja Jaya agar semua aturan perang boleh dilanggar. Dia bersumpah akan membawa kembali putri Sanyogita ke kerajaan. Di situ Raja Jaya pun menjawab dengan angkuh, jika Piraj saja Raja Delhi berani melanggar tradisi dan budaya, maka kita pun berhak melanggar aturan. Jadi mengapa harus ragu? Mengetahui adanya serangan, Paman Kakak dan prajurit Ajmer segera bersiap, meski tanpa kehadiran Piraj karena dia sedang mengunjungi kuil bersama istrinya. Dan Kakak pun memutuskan untuk memimpin perang. Dengan gagah dia pun kembali membuka penutup matanya tanda siap bertempur. Dan singkat cerita, pertempuran akhirnya pecah. Pasukan Ajmer bertarung habis-habisan melawan prajurit Kanauj. Namun pada akhirnya peperangan ini berakhir dengan berguguran banyak prajurit. Paman Kakak pun harus gugur di medan tempur, mempertahankan benteng kerajaan hingga napas terakhirnya. Dari pihak Delhi, 64 prajurit gugur, dan para ibu di istana mulai bergosip
dengan menyalahkan Putri Sanyogita sebagai penyebab semua malapetaka ini. Di lain tempat, seorang pedagang besar dipanggil menghadap Raja Jaya. Karena dia dikenal dekat dengan banyak raja dan kesultanan, Jaya pun memerintahkannya untuk pergi ke Afghanistan menjalin kesepakatan dengan Sultan Ghori, dan berapapun biayanya dia pun siap membayar. Pedagang itu pun tiba di Ghazni, menebar banyak berlian sebagai tanda persahabatan dan permintaan agar Ghori melupakan permusuhan lama. Namun Jaya punya maksud licik. Dia meminta Ghori untuk menangkap Piraj hidup-hidup dan menyerahkan kepada Jaya. Alasannya Jaya tidak bisa menyerang langsung karena ada ikatan darah. Putrinya Sanyogita kini menjadi istri Piraj. Dan dia juga mengingatkan Ghori tentang masa lalu ketika Piraj mempermalukannya. Kata-kata itu pun membangkitkan kembali dendam lama Sultan Ghori. Padahal sebelumnya dia tidak berniat menyerang Piraj, tetapi kini dia kembali berambisi melakukan balas dendam. Ghori pun segera menyusun rencana. Dia mengirim utusan untuk menemui Piraj, lalu mengingatkan bahwa dulu Piraj pernah menyelamatkan nyawanya. Kali ini katanya dia ingin membalas budi dengan melindungi Piraj dari bahaya. Namun syaratnya Piraj harus menyerahkan kekuasaan Delhi dan tunduk pada kedaulatan Ghazni. Dengan tegas Piraj pun menjawab, tidak akan sebutir tanah pun dia serahkan. Sampaikanlah kepada Sultan Ghori jika Piraj telah mencium rencana busuknya. Dan demi masa depan Hindustan, keputusan ini pun hanya akan ada di medan perang. Semua prajurit Delhi pun bersiap. Sanyogita berdoa penuh haru agar suaminya kembali dengan kemenangan. विजयी भव। Hingga pertempuran berlangsung selama berminggu-minggu, 8.000 prajurit Delhi gugur. Sementara dari pihak Ghazni korban mencapai 16.000 jiwa. Jelas kekuatan Delhi tampak lebih unggul. Dan jika kali ini Ghori kalah, maka Piraj pun tak akan mengampuninya lagi. Untuk itu mereka harus menang dengan cara apapun walau dengan metode licik. Saat malam hari, ketika seluruh pasukan Delhi tertidur, pasukannya menyusup diam-diam dan membantai mereka satu persatu. Akhirnya meski bertarung sekuat tenaga, Piraj dan sahabatnya Chand Bardai pun tertangkap. Lalu melihat prajuritnya menjadi korban, Piraj memilih meletakkan pedang dan menyerahkan diri. Mendengar kabar suaminya ditawan, Sanyogita membuat keputusan tak terduga. Dia teringat janji setianya kepada Piraj, lebih baik mati daripada menyerahkan kehormatan kepada musuh. Lalu bersama seluruh wanita istana, dia pun mempersiapkan ritual jauhar, yaitu melompat ke dalam kobaran api suci demi menjaga kehormatan. Dengan gagahnya Sanyogita memimpin semua wanita, dan satu persatu dari mereka pun melompat ke dalam api. Kabar ini membuat hati ibunda Sanyogita sangat hancur. Dia pun menyesali ambisi suaminya yang haus kekuasaan hingga menjerumuskan anak mereka sendiri dalam kebinasaan. Apalagi kesepakatan pun batal karena Sultan Ghori ternyata tidak berniat menyerahkan Piraj kepadanya. Inilah buktinya jika balas dendam hanya melahirkan balas dendam yang baru. Scene pun kembali seperti ke awal film. Kini Piraj menjadi tawanan, dibawa ke arena di hadapan pasukan Ghazni. Ajudan Ghori Tatar meminta Piraj bersujud agar Sultan mengampuninya. Namun Piraj pun menatap dengan tajam, menolak tunduk pada pengkhianat yang dulu pernah dia selamatkan. Dan dengan sombong Ghori berkata, siapapun yang berani menatap matanya maka akan dia butakan. Dan sejak saat itulah, Piraj pun tidak bisa melihat dunia lagi. Namun setelah itu sahabatnya Chand Bardai berkata dengan lantang, ini belum seberapa. Raja Piraj belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Merasa tersinggung, Ghori pun menantangnya untuk membuktikan ucapan itu. Singkat cerita, Piraj berhasil melumpuhkan semua singa, meski tubuhnya lemah dan matanya tidak lagi bisa melihat. Dan esok harinya, karena keberanian Piraj, semua orang yang hadir di arena pun memberikan penghormatan, mengakui bahwa dia adalah raja sejati yang benar-benar pemberani. बहादुरी को सलाम है के बादशाह सलाम दिल्ली के बादशाह दलेरी को सलाम है Lalu kali ini Piraj pun diberikan 7 panah untuk membidik 7 penunggang kuda. Namun dengan tenang dia mematahkan 6 panah dan hanya menyisakan 1 panah saja. Artinya 1 panah adalah 1 kesempatan, dan itu adalah tantangan terbesar baginya. Lalu dia pun menantang sang sultan. Jika memang Ghori benar-benar sultan yang berani, maka hadapilah dia 1 lawan 1.
Di situ Gori sempat terdiam, tetapi akhirnya turun ke arena. Ia pun bersenjatakan tombak, sementara Piraj hanya berbekal satu panah saja. Lalu pertarungan pun dimulai. Gori lebih dulu menyerang dan hampir melukai Piraj. Namun dengan pendengaran tajamnya Piraj berhasil lolos. Saat suara langkah Gori semakin dekat, Piraj pun menarik busurnya dan panah itu dilepaskan tepat bersamaan dengan tombak Gori yang melesat. Yang akhirnya Gori pun roboh tewas di arena yang disaksikan ribuan orang. Melihat rajanya menang, Chan Bardai segera berlari dan memeluk Piraj dengan penuh haru. Namun kebahagiaan itu singkat. Pasukan Ghajini tidak bisa menerima kekalahan rajanya. Mereka pun menyerbu dengan panah dan pada akhirnya Piraj serta Chan Bardai gugur bersama di arena. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Para tawanan lain dibebaskan, lalu membawa pulang jasad keduanya. Dan ketika hendak meninggalkan arena, warga Ghajini memberikan penghormatan terakhir kepada kesatria besar Hindustan yang berjuang sampai napas penghabisan demi kehormatan. हाँ पृथ्वी पीछे नौती देते हैं। बात मान लीजिए हुकुम, चलिए। Dan begitulah film berakhir. Kisah tentang cinta, keberanian, pengkhianatan, dan pengorbanan seorang raja yang dijuluki Singa Hindustan. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga semua penonton setia Silokadiri selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan bahagia selalu.